Ketemu lagi dengan kita pengurus-pengurus nama Poso GKPS Resort Siantar 2. Jadi buat teman-teman, di video kali ini kita akan mengadakan apa, Bang Lan? Q&A. Iya, betul. Kita di sini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan buat kita. Jadi sebelum kita beralih ke videonya, jangan lupa di like dulu video ini, di komen, dan jangan lupa subscribe. Dan satu lagi, jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian. Yuk perkenalan dulu dengan pengurus-pengurus nama Poso Siantar 2. Ya, nama saya adalah Samuel Valentino Sinaga. Saya selaku Ketua nama Poso Resort Siantar 2. Ya, saya Yusti Restio Purba. Saya Wakil Ketua nama Poso Resort Siantar 2. Dan saya Elhen Sestri Purba selaku Sekretaris. Dan saya Vivianti selaku Wakil Sekretaris. Dan saya Orlando Saragi selaku bendahara. Jadi teman-teman, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Daniel _ C Poerba _ Min, nama Poso Resort Siantar 2 nggak ada kita berbagi sembako untuk keluarga yang kurang mampu. Jadi terima kasih kepada Daniel. Pertama-tama, hai Daniel. Hai. Jadi ini gini, terima kasih sudah bertanya. Kenapa nama Poso Siantar 2 atau menanyakan apakah kita ada berbagi sembako gitu ya. Sebenarnya dari kita pemuda resort, nama Poso Resort itu tidak ada, tetapi sudah diwakilkan melalui gerakan-gerakan yang dilakukan di tingkat resort pun jemaat, yaitu melalui BDS, Badan Diakonia Sosial kita. Jadi itu sudah terjawab ya Daniel. Terima kasih. Oke, ada yang mau nambahi? Cukup. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Dia nggak mau dikasih tahu namanya nih. Siapakah dia? Min, aku boleh nanya ya, tapi pertanyaanku lumayan panjang, nggak cukup diketik di kolom pertanyaan. Aku mau nanya Min, gimana cara menciptakan chemistry di antara kalian? Karena dari raut wajah seperti umurnya pada jauh beda kalau nggak salah. Cie yang tua. Yang muda siapa nih? Yang muda. Bagiku perbedaan umur itu nggak menjadi patokan. Kami berlima itu udah sebagai keluarga. Jadi yang paling penting itu kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Menurutku semuanya ya kembali ke kita masing-masing. Untuk usia nggak perlu lagi lah untuk dijadikan hambatan. Sudah terlalu kuno. Kita kan pemuda, apalagi namanya berteman, ya saling mendengarkan pendapat masing-masing lah. Apresiasi apa saja yang dibuat kawan kita, jangan langsung kejar, jangan langsung menghakimi, dan lebih mudah memaafkan. Rasa sih demikian. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Ayat Alkitab yang menjadi pegangan hidup kalian. Satu persatu ya jawabnya. Ini dari Febrina _ Purba. Ya betul. Hai Febrina. Itu aja. Siapa? Ya. Ketua dari ketua. Kalau aku pribadi nih, kalau aku sih 1 Tesalonika 5 ayat 17 isinya itu tetaplah berdoa. Otomatis apapun yang kita lakukan, apapun kita perbuat, kita harus selalu iringi dengan doa agar lebih baik lagi dan lebih manjur lagi doa kita. Tetap juga berbuat, karena hanya berdoa saja tidak salah. Kalau saya pribadi dari Matius 7 ayat 7, mintalah maka Tuhan akan memberinya. Oke Vivi. Kalau dari aku Roma 12 ayat 12 yang intinya kita itu harus tekun dalam doa. Oke, kalau buat aku pribadi ayat Alkitab yang menjadi pegangan hidupku itu tentu dari ayat Malua yang udah diberikan buatku ya. Terdapat dalam Injil Efesus 2 ayat 3 yang intinya di situ aku harus lebih sabar, aku lebih
tulus dalam hal saling membantu, karena aku itu orangnya memang mungkin gak sabar ya, apalagi dalam hal menunggu. Kalau aku dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ke-13, semua kita aku tahu ya isinya tentang doa Bapa kami. Rasa itu udah cukup merangkum semuanya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari @mawarsari haloho. Hai. Apa sih harapan kalian untuk nama Poso yang kalian pimpin? Admin yang jawab ya. Amin. Kasih min. Kalau aku pribadi, harapanku untuk nama Poso Resort Siantar 2 ini, aku pengen nama Poso itu berbeda dengan nama Poso yang lain. Yang artinya misalkan ada pemuda-pemuda, kita harus menunjukkan kalau kita itu berbeda dengan pemuda-pemuda yang sama sekali nggak mengikuti organisasi di nama Poso. Itu aja sih. Jadi menambahkan bahwasanya bukan sekedar berbeda saja, namun kita harus juga solid, juga selalu optimis bahwasanya kita nama Poso ini, terutama nama Poso Center 2, mampu bangkit, mampu cemerlang kembali seperti menorehkan prestasi kita di bidang budaya ataupun di bidang keagamaan kita sendiri gitu ya. Jadi itu aja pesannya. Terima kasih. Aku tambah ya. Oke. Menurutku jadi pemuda nama Poso itu yang kami inginkan, yang kuinginkan itulah seperti jadi pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang bermoral, beretika dan berakhlak. Itu lagi booming. degradasi sekarang, degradasi akhlak. Booming. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Pertanyaan selanjutnya dari @myjon surbakti. Hai Mayon. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita punya jiwa kepemimpinan? Waket. Lu suka gak ya? Jadi dia paham, oke. Ya, pahami dia. Iya, pemahaman, pahami dia. Bagaimana kita jiwa kepemimpinan? Ya sepertinya tidak perlu ditunjukkan sih, biarlah mereka menilai saya sendiri, menilai kita semua. Jiwa kepemimpinan itu tidak ditunjukkan dari cara kita bergaul, bersosialisasi. Mantau ada teman-teman asuhan yang mau menambahi silakan. Oh, ini spesial tuh oke. Iya. Jadi gak ada yang menambahi. Oke, next kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari @johnry.sinaga.374. Hai Johnry. Cara kalian menyatukan pendapat yang berbeda ketika pengambilan keputusan? Ketua. Dia pucuk ini. Oke, terima kasih kepada Abang Jodri, Abang Da. Jadi mengenai pendapat ya Bang, itu wajar setiap kita ini memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Namun kita juga harus menilai atau memiliki tolak ukur. Dalam artian kan kita ini ngambil keputusan tentang apa, jadi harus dekat, harus dekat dengan benang merah yang kita lakukan agar kita memiliki keputusan yang terbaik. Dan tentu juga setiap keputusan yang diambil itu kita tidak boleh memaksakan bahwasanya keputusan kita harus yang terbaik, tetapi berdasarkan musyawarah kita bersama. Ya, terima kasih. Ini dari nggak mau di tag dia ini. Siapa? Kata motivasi dong buat orang seperti aku yang masih takut jadi pemimpin. Yo. Ini kayaknya yang nanya ini perempuan. Jadi kan kita berikan kepada ladies kita dari Center 2. Yuhu. Jawab. Ya, dua-duanya yuk. Ya, pipilah dulu. Tunjukkan pesonamu. Kata motivasi dong buat orang seperti aku yang masih takut jadi pemimpin. Sebagai nama Poso, jangan takut jadi pemimpin. Coba aja dulu. Pas kita coba bakalan tahu rasanya, pasti Ketagihan. Dan Awalnya coba-coba. Awalnya saya coba-coba, rupanya ketagihan filmnya. awalnya saya coba-coba untuk jadi pemimpin. Dan ketika kita udah jadi pemimpin itu, berarti kita itu udah dikasih tanggung jawab sama Tuhan dan dikasih kepercayaan dari orang-orang yang memilih kita. Iya, dengan kita terpilih atau kita dipilih menjadi seorang pengurus, berarti Tuhan itu sudah kasih kepercayaan dan teman-teman yang memilih kita juga sudah percaya dengan kualitas kita. Jadi kita harus berani mencoba. Gas cium.
Mas terus. Oke, see you. Hidup cewek kan kami itu. Kok singkat ya? Apa singkat padat dan jelas. Jadi itulah dari kami, mungkin penutupnya dari Bapak Wakil Ketua kita dan Ibu Sekretaris kita melalui. Masih ada guys. Oh masih ada nih. Malah harus menutup itu. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari @NND Elisa. Hai, Elisa. Habis corona ada nggak program spektakuler yang nguji adrenalin gitu? Yang jawab Waket dong ya. Oke, kasih Pak Wakil. Ya, kalau menurut saya sih program menguji adrenalin ini Masih membingungkan. masih membingungkan. Ambigu ya. Ambegu. Enggak bayar. Masalahnya kalau menguji adrenalin ini luas tanggapannya gitu. Iya betul. Ya, jadi mungkin tidak ada program yang menguji adrenalin. Atau kalau misalkan teman-teman ada saran dan pendapat, ketik di kolom komentar. Komentar ya. Komentari biar kita masukkan ke dalam rapat kita. Yakinlah tidak akan dikacang. Karena kan Karena Dijawab kami nggak nih. tukang kacang. Jangan ya dijawab. iya Nah, dijawab dong. wajib. Kalau dikacangi jumpai aja adminnya. Jangan, Ingatin Wakilnya. ya. Tidak admin. Oke. Wah ini keren ini dari abang kita ini. Dari @Jandra Sitio. Hai Jandra. Dilaksanakan nggak Porseni Pemuda Resort di tahun ini setelah pandemi COVID-19 ini? Tuh, Waket dan Bendahara. Oke. Ya, kemungkinan besar kalau dalam tahun ini program apa? Porseni. Porseni tidak dilaksanakan karena situasi pandemi gini kan. Iya. Satu pun uang kas kita Kok sakit ya bang? itu dia. Sakit Kemungkinan dari sini. tidak dilaksanakan dalam tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin. Amin. Ya, Bapak Bapak Bendahara kita. Sudah terwakilkan ya sobat. Terima kasih. Bendaranya lagi malas cerita guys. Lagi datang. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Ini sama. dari @jksat.x. Hai, Jksat. Gak muat di kolom komentar min DM aja ya. Pertanyaannya siapa yang paling gak on time, paling pendiam, paling semangat melayani, yang paling sering dibully dan pembuli. Wow. Banyak. Surprise sekali. Borong ya. ini ya. Ngeborong pertanyaan. Yang paling tidak on time 1, 2, 3 Yudi. Ya, saya sendiri. Yudi kau kan baru kejadian guys sebelum video ini. Astaga, banyak sekali kejadian-kejadian yang buat batal puasa kita. Batal puasa. Jadi sebenarnya yang gak on time ini sebenarnya semua sering gak on time ya. Tapi baru kejadian aja. Tapi ada pun yang nggak on time, ada juga yang on time. Siapa? Ada aja. Selalu aja. Selalu aja. Kita itu saling melengkapi. Sombong amat. Yang paling pendiam 1, 2, 3. Ada. Aslinya kami semua itu gimana? Barbar. Dibilang Barbar, tidak, boy. dibilang Kabeh. Kami Kalau apa? Bahasa Inggrisnya gecor, bahasa Jepangnya gaul. Begitu. Yang paling semangat melayani. Semua. 1, 2, 3. Semua. Apa sih ini? Jadi kita itu semangat melayani berlimanya ya, nggak ada. Apalagi kita ini masih pengurus baru. Jadi buat kalian-kalian teman-teman pengurus yang memiliki jabatan sebagai pengurus, terlebih buat melayani Tuhan, kita itu harus semangat. Betul tak? Betul. Yang paling sering dibully dan paling pembuli. No comment ya, kami nggak mau. di sini tidak ada. Karena Tidak ada pembuli yang sering dibully. tidak ada ajang bully-bulian, tidak ada. Tapi sebenarnya ada sih. Tapi semua itu kadang hanya canda-candaan gimana supaya suasana hidup. Oke teman-teman, demikianlah semua pertanyaan-pertanyaan sudah kami kupas
habis. Sudah kami jawab tuntas semuanya, jadi kalian yang kepo-kepo udah tenang ya tidurnya dengar jawaban kita. Jadi sebelumnya kami juga mohon maaf karena video ini terlambat kami tayangkan karena ada kendala teknis lah apa segala macam. Kita itu juga ada yang pekerja, ada yang gini, jadi agak susah mempertemukan 5 orang ini. Akhir kata kami ucapkan Odong-odong helpat ulangi parduduron. Anggodong hanamila lepak ulangi parduduron. hai mantap. Boras sabur-saburan di baboni pinggan pasu. Horas batahaganupan saya Tuhan mana mamasu-masu. Horas. Apalagi yang di samping gue nih. Matanya ke situ loh. Matanya ke situ. 1, 2, 3. Tunggu ya disapu dulu. Odong-odong helpat ulangi parduduron. Odong-odong helpat ulangi parduduron. Odong-odong helpat ulangi parduduron.